Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semuanya, Shalom. Jumpa lagi dengan saya Kak Listu dan saya si Imut Dara. Dek Dara, gimana kalau kita tanya kabar teman-teman yang di rumah dulu? Oke Kak. Adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya? Pastinya semangat dan sukacita dong. Iya dong Kak. Teman-teman yang di rumah kan sehat dan bersukacita. Hari ini Dek Dara senang nggak? Tentu dong Kak. Kenapa kok Dek Dara senang? Karena Dek Dara sekarang bisa pimpin sekolah minggu lagi. Sama dong, berarti Kak Listu juga senang karena Kak Listu bisa berjumpa dengan Dek Dara. Oh iya, sekarang kita mulai sekolah minggunya dulu yuk Kak. Oke, siap. Yuk Kak, kita berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tangan dilipat, pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai sekolah minggu. Berkati kami awal sampai akhir dengan selamat. Terima kasih Tuhan, amin. Wah, hebat sekali ya Dek Dara ini. Dek Dara sudah berani pimpin doa. Iya dong Kak, anak Tuhan Yesus kan gak boleh takut. Betul Dek Dara. Tapi kalau Dek Dara di rumah sendirian, Dek Dara takut nggak? Tidak dong Kak, aku kan anak pemberani. Wah, hebat sekali Dek Dara. Iya dong Kak, kita kan punya Tuhan yang selalu menjaga kita. Betul Dek Dara, kita tanya teman-teman yang di rumah ya. Oke Kak. Adik-adik yang di rumah, ada nggak di sini yang takut sama gelap? Hayo, ada nggak? Ada nggak Dek Dara? Kayaknya enggak tuh Kak. Kok enggak? Kan semua kan dilindungi Tuhan. Ah, betul Dek Dara. Jadi kita harus menjadi anak yang pemberani ya Dek Dara. Ayo Kak, kita memuji nama Tuhan. Oke, siap. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Pahlawan Kecil. Dek Dara yang pimpin ya.
Oke Kak, mari kita puji Tuhan dengan lagu Aku Pahlawan Kecil. Musik. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, adik-adik yang di rumah ini luar biasa sekali ya. Mereka memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Betul Kak Listu, kita harus bersukacita. Betul, biar tambah semangat lagi, Kak Listu mau ajak Dik Dara dan adik-adik yang di rumah bermain yel-yel nih. Wah, pasti seru yel-yelnya. Iya dong. Dik Dara sudah siap? Siap Kak. Jadi yel-yelnya, nanti kalau Kak Listu tanya, siapakah anak Tuhan? Adik-adik menjawab, saya. Kalau Kak Listu tanya, mau ke rajin sekolah minggu? Adik-adik menjawab, ya, saya mau. Wah, keren sekali Kak yel-yelnya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Siap, kita ulangi lagi ya. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mau ke rajin sekolah minggu? Ya, saya mau. Wah, keren sekali Kak yel-yelnya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Oke deh, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mau ke rajin sekolah minggu? Ya, saya mau. Wah, teman-teman hebat ya Kak. Betul Dek Dara, semuanya hebat. Tapi kan kita sudah bermain yel-yel Kak. Bagaimana kalau sekarang kita baca firman Tuhan Kak? Oke, adik-adik sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan ya. Siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan hari ini diambilkan dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Yang akan kita baca dari Keluaran 14 ayat 31. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Berarti hari ini kita mau belajar Alkitab Musa ya Kak? Betul Dek Dara. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Namanya yaitu Musa. Ada yang tahu nggak apa nama arti Musa? Kalau yang tahu silahkan angkat kaki. Angkat tangan. Apa yo artinya Musa? Dek Dara tahu nggak? Tahu Kak, Musa artinya yang diambil dari air Kak. Betul, hebat Dek Dara.
Jadi Musa itu artinya adalah yang diambil dari air. Tokoh Alkitab yang satu ini dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, adik-adik. Dari negeri perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pasti teman-teman sudah penasaran ya. Oke deh, kalau udah gak sabar, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita saksikan filmnya dengan tema Jangan Takut. Selamat menyaksikan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Wah, bagus banget ya Kak ceritanya. Betul Dek Dara, sekalipun Raja Firaun itu memiliki pasukan tentara yang kuat dan hebat, mereka tetap kalah Dek Dara. Soalnya mereka itu sombong, sukanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan itu tidak berkenan dengan orang-orang yang pemarah dan sombong. Berarti suka marah-marah itu tidak baik ya Kak? Iya, kita itu tidak boleh marah-marah adik-adik. Nah, dari cerita tadi kita bisa belajar 5 hal. Yang pertama, jadi anak harus pemberani, gak boleh takut. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, tidak boleh sombong Dek Dara. Yang keempat, tidak boleh marah-marah ya adik-adik. Yang kelima, harus turut dengan nasihat orang tua. Kak, kita sambut firman Tuhan dulu yuk Kak. Oke Dek Dara, sambil kita mengucap syukur mempersembahkan berkat pada Tuhan ya adik-adik. Persembahan kita iringi dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah Dek Dara, sekarang Kak Lis tuh punya kuis nih. Kuis apa Kak? Kuisnya, adik-adik sebutkan 5 hal yang ada dalam cerita tadi. Ketika adik-adik menjawab di video ya, terus dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. 3 pengirim pertama akan mendapat hadiah loh. Kakak tunggu ya. Wah, nggak terasa ya Kak, sekolah minggunya udah mau selesai. Iya nih Dek Dara, tapi sebelum kita tutup, kita mau berdoa dan puji Tuhan dulu ya. Sekarang gantian yang pimpin doa Kak Listu ya. Oke siap. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, lipat tangan dan pejamkan mata. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memimpin sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Kita akhiri sekolah minggu hari ini ya teman-teman dengan memuji Tuhan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Musik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng
Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dah. Halo Nana. Halo Carwo. Halo teman-teman. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.